Kenapa lu bisa berpikir lu lebih harus korbanin keinginan keluarga lu dibanding mimpi? Gue udah capek. Jujur aja karena kalau mereka ngasih gue duit, mungkin gue dengerin ya. Tapi daripada gue mati kelaparan, mending gue kejar mimpi gue. Lu tuh gue sadar lu mesti jadi so selfish for you to be selfless. Ujung-ujungnya gue bakal selfish banget nih. Terus gue kaya raya, abis itu gue jadi selfless. Gue bagi-bagi nih, gue bantuin. Tapi buat gue ada di titik itu kan gue mesti jadi orang paling egois. Muhammad Jana, Big Mo, Nice guy Mo. nice guy Mo. Apa kabar Mo? Baik, alhamdulillah lagi How's life? seasonnya manen. Seasonnya manen. Ya. Kenapa manen maksudnya? Ya kan gue selama ini udah bertani, ya nggak? Sekarang waktu lagi dipanen-panen nih. Oke, lagi enjoy hasil taninya berarti. Ya, Makan Mo, sambil makan kita. boleh. Gue Enjoy. review jujur guys, semakin Code Blue nggak ada kan. Iya. Gue penggantinya Code Blue juga. Oh ya, reviewer makanan jadi lu sekarang ya. Ubi. Top ini. Oke. Nice ya. Mo, lu sekarang dikenal sebagai live streamer. Iya. Dan lu selalu bilang kalau gue mau jadi live streamer nomor 1 di Indonesia. Iya. Kayak Senet Indonesia. Yes. Itu dengan semua cara lo live stream, lo sangat ekspresif, dengan cara lo ngomong di depan kamera. Tapi ternyata lo bilang kalau sebenarnya gue orang yang sangat nggak percaya diri. Iya. Gue orangnya insecure. Kenapa lo insecure? Baru mau gigit. Nggak lah, bercanda. Kenapa insecure? Kenapa insecure? Jadi gue udah sering ngomong gini sih, tapi salah satu indikator orang tua lu becus atau enggak sebagai orang tua tuh apakah anaknya pengen jadi terkenal gitu. Oke. Buat gue terjun ke industri ini aja, itu psikis mesti kena dikit gitu kan. Gue insecure karena gue gak pernah dipuji waktu kecil. Kalau gue masih jujur ya, gak pernah dipuji waktu kecil, gak dapat validasi yang gue butuhin. Jadi gue mesti gue bantai nih depan kamera, internet, gue mesti sok kuat. Apakah gue secure kayak pede, tapi kalau gue pikirin setelah gue lihat-lihat tuh kayaknya nih orang tuh saking ini over pede, udah di titik kayak nih orang kayaknya mesti so over pede ini buat dia nge-convince dirinya bahwa dirinya secure. Padahal kalau kayaknya subconsciously deep down kok nih orang insecure. Oh. Jarang dipuji sih, jarang dikasih validasi yang biasanya manusia butuhin gitu. Itu lu mulai sadarnya kapan? Kalau gue ternyata masa kecil gue orang yang jarang dipuji, terus sampai sekarang ya gue harus itu. Kalau lu setuju kalau dibilang itu coping mechanism dengan itu ya kayaknya coping mechanism sih itu. Gue sadarnya pas gue ketemu mantan gue SMA bikin gue sadar banyak banget sama tentang diri gue gitu loh. Oke. Apa yang ngebuat sadar maksudnya? Yang ngebuat sadar dia kayak sadar nggak sih kayak lu tuh mesti kadang-kadang muji diri lo sendiri gini-gini karena lo itu yang lo pengen denger sebenarnya, tapi nggak ada yang mau ngomong gitu ke lo, jadi lo yang ngomong ke diri lo. Iya. Bisa dia bikin gue sadar bahwa nggak butuh pujian, bahwa beneran buat berkualitas gitu. Jadi yang bikin orang berkualitas tuh kualitasnya, bukan pujiannya. Oke. Gitu-gitulah, banyak lah dia bikin gue sadar. Nah, lu berarti dengan sekarang ngomong lu sepercaya diri itu masih bagian dari coping mechanism. Iya, Lu kan sering bilang kayak gue NPD. Iya, kayaknya itu caranya. Kayaknya iya sih, kayaknya deep down iya gitu. Kayaknya deep down iya, tapi kan kayak gitu kan nggak bisa gue ngakuin sebenarnya.
Tapi kalau gue mesti nganalisa diri gue, kadang-kadang kalau lagi lihat di FYP TikTok nih orang psikisnya ini nggak mungkin nih something wrong nih anjing nih sama nih orang. Kayaknya itu sih menurut gue subconsciously. Tapi sekarang masih nggak percaya diri nggak? Kan selalu udah live stream 1 tahun di YouTube dengan karakter lo yang kayak gini. Terus sadar kalau ini ternyata coping mechanism gue karena gue orang yang insecure. Di titik ini lo masih nggak percaya diri? Di titik ini gue ngerasa ya pinter doang belum ada McLaren. Ya pinter doang belum nomor 1. Pinter doang masih ada yang lebih kaya gitu. Hidup ini gue suka buat tantangan, sama aja kayak gue bisa bilang gue kalau main FIFA tuh gue nggak bisa golin dari dalam. Jadi kalau gue depan penalti tuh gue bakal buang bolanya sejauh-jauh mungkin. Karena gue nggak ada tantangannya, gue butuh merasa menangnya, bukan butuh menangnya. Gue di titik ini masih merasa kalah karena gue belum punya McLaren. Dan nanti kalau udah punya McLaren, gue belum, kalau secara angka gue belum bisa ngalahin Winda Basudara, gue bakal tetap mau jadi streamer nomor 1. Gue tamatin dulu game ini, 2029 kita nyalek. Kita main game politik, udah game duit harusnya 2029 udah aman sih. Kenapa lu menaruh spesifik kalau dapat McLaren baru gue menang gitu? Itu selalu simbol aja, tadinya kunci Mercy, terus Ioniq, terus BYD. Intinya kekayaan lah maksud itu, lu? Iya, intinya sepinter apa sih lo kalau game duit aja nggak lo tamatin. Nah, merasa kalah sama merasa nggak percaya diri kan beda. Berarti sekarang kepercayaan diri lu udah jauh lebih baik. Udah baik, tapi gue nggak pernah nggak pede. Tapi menurut gue kalau gue mesti lihat dari perspektif luar, menurut gue nih orang tuh saking nggak pedenya. Ini orang tuh mikir dirinya selalu pede. Jadi gue jujur dari dulu waktu miskin pun gue nggak pernah nggak pede. Maksudnya insecure karena miskin, tapi nggak pernah gue meragukan kompetensi gue atau kapabilitas gue dalam bekerja. Sekarang gue cuma merasa kalah aja. Maksudnya belum merasa menang lah. Oke. Dan works ya. Maksudnya kalau orang biasanya nggak percaya diri, ya kan? Terus mereka berusaha buat percaya diri kan nggak semuanya bisa works kan sebenarnya? Iya. Iya kan? Tapi lu bisa gitu menutupi ketidakpercayaan diri lo gitu. Orang menurut gue kalau masih mikirin kepedean sama kemaluan, dia belum pernah perutnya digerogotin belatung kayak dah. Maksudnya belum pernah miskin kelaparan gitu. Lu kalau udah miskin kelaparan, lu nggak bakal mikirin komentar, pendapat orang, cringe atau enggak, malu atau enggak. Itu faktor yang nggak pernah gue pikirin aja gitu. Gue malu nggak ya? Gue apa kata orang ya? Nggak pernah, karena daripada gue mati. Tapi kerasa nggak percaya diri lo, yang mungkin orang nggak lihat, begitu lo end stream, itu apa berarti? Nggak ada, jujur. Tapi gue tuh psikisnya saking kenanya, gue udah nggak bisa ngerasain nggak pede, ngerti nggak sih? Saking gue nggak pedenya, tapi kayaknya kalau menurut gue. Oh, jadi nggak ada spesifik lo tidur tuh ngerasa ngaca terus atau nggak ada kegiatan spesifik yang mencerminkan lo nggak percaya diri, nggak ada ya? Enggak sih, karena kepercayaan diri gue tuh, gue talk the talk, gue beneran, gue bukan walk the walk, gue run the walk gitu. Jadi orang kalau mikir gue gimana mau insecure, kalau gue dari momen gue bangun sampai gue tidur, gue ngelakuin semua hal yang bisa gue lakukan buat ngejar mimpi gue. Ya nggak mungkin belum ada kunci Mercy-nya, mungkin belum ada kunci McLaren-nya, tapi gue udah lakuin semua, kartunya udah gue maksimalin nih. Setiap harinya ya? Iya, tinggal nunggu tanggal main aja. I see. Kayak tadi habis stream, nih podcast, nih podcast, ntar malam stream. Udah, besok tenis, nge-gym, besok stream lagi, podcast gitu. Jadi waktu bener lu isi dengan... Iya, gue nggak bersosialisasi, nggak kerja, maksudnya nggak ada aktivitas lain kecuali kerja. Mungkin itu yang ngebedain ya, orang nggak percaya diri mungkin diem di rumah, tapi lu mungkin tetap hajar. Jadi waktu lu untuk memikirkan ketidakpercayaan diri lu juga nggak ada, iya kan? Dan ego tuh penting juga sih, makanya Michael Jordan kalau nggak ada ego nggak bakal jadi MJ gitu. Tapi yang ngebedain Michael Jordan sama banyak SDM di Indonesia itu mereka talk the talk, kerjanya mager, atau nggak pinter sebenarnya. Jadi nggak apa-apa sih menurut gua, lu ngomong tinggi langit. Habis itu lu coba lu backing tuh omongan, kalau nggak lu malu. Gue sih lebih mending gitu dibanding gue so humble habis itu gimana gitu kan, gue mendingan setinggi langit kita udah cacing naga-naga aja nih. Lu kayak nancep bendera gitu ya? Iya. Gue nancep bendera dulu, ya gue bertanggung jawab sama apa yang gue tancep itu kan? Ya fake it till you make it aja. Gue bilang kayak Prabowo itu ada Oke Gas, Muhammad Jana itu ada Kaisenet Indo. Kenapa Kaisenet Indo gampang aja masuk kotak lu kan, Kaisenet Indo itu cuma sebagai slogan kampanye aja. Udah. Nah lu di live stream terkenal dengan se-ekspresif itu. Bahkan mungkin sampai lu melakukan hal-hal yang konyol sebenarnya kan. Kayak lu disawer
terus sampai tepok-tepok pantat. AI gila banget anjing. AI itu gila banget men, lu mesti hati-hati men. Ini konten-konten kayak gini nggak tahu nih, ntar mulut gua bahaya diomongin ya, kalau apa. Bunda Gila lihat. banget anjir. Itu AI itu ya, tepok-tepok pantat, lo minyakin badan lo. Gila itu AI loh anjing. Iya. Enggak, zaman sekarang tuh AI bikin gabut makan nih gua nih. Makin canggih ya teknologi ya. AI makan canggih, makanya hati-hati. Iya, hati-hati untuk tetap jaga diri kalian ya kan. Nah, lu melakukan hal-hal konyol itulah. Nah, apalagi dengan format lo yang live stream. Karena lo bilang live stream adalah the rawest form of media kan. Yes. Semua hal yang lo lakuin semua terekam di situ. Yeah. Dan ada di digital. Rekam jejak lo ada di mana-mana. Kenapa lo mau buat mempermalukan diri lo sendiri di depan publik atau live stream? Gue gak malu lagi, makanya kalau gue malu gue take down. Gue gak malu minta proses gue. Mungkin 4 tahun dari sekarang gue bakal lihat anjing dulu gue cepet nempok-nempok pantat gitu. Sekarang cepet per detik, enggak lah. Itu nanti 4 tahun yang lalu, 4 tahun lagi mungkin. 4 tahun lagi, amin. Jadi gue bangga lah sama proses, ngapain malu sama proses lo, ini jangan pernah malu sama proses lo, gila. Ya, tapi maksud gue proses bener, kita nggak pernah malu. Tapi kan proses yang lo lakuin ini kan lumayan fenomena ya di internet kan. Lu nyaman berarti melakukan itu semua? Nggak nyaman, tapi yang gue cari bukan kenyamanan juga. Dengan melakukan semua tadi ya kayak tepok pantat, minyakin. Gini loh, gue bangga sama proses gue. Apakah proses gue bisa lebih smooth, lebih baik? Bisa, tapi at the time I did what I thought was best buat gue makan. Dan ya udah, there's nothing I can do now. Ya. Berarti pada saat itu menurut lu sampai sekarang cara terbaik itu melakukan hal pantat. itu? Iya. Gue pengen tahu, kan setiap orang cari cara untuk berhasilnya beda-beda kan? Iya. Nah, lo kan spesifik melakukan hal ini. Itu apa? Lo melihat bahwa kegiatan ini adalah yang works di publik di Indonesia atau apa? Gue tuh setiap stream gak pernah gue pikirin mau ngapainnya, jokesnya apa. Gue cuma percaya Tuhan kirimin gue ide aja nanti waktu mulai stream. Gue gak pernah mau kentang. Dan gue mikir satu-satunya gimmick yang belum gue lakuin tuh cuma lompat dari apartemen kayaknya. Iya. Gue gak pernah mau kentang. Dan itu ngehibur aja, kadang-kadang gue jadi topeng monyet, joget-joget monyet. Kadang-kadang gue main pakai sarung, kadang-kadang gue ewe kasur, ewe labubu. Gue ngentot sama labubu anjing kemarin. Nah kemarin aja itu gue sebenarnya udah nggak butuh duitnya, tapi gue lakuin karena fuck it, udah lama nih ada storyline-nya gitu. Ya udah nggak apa-apa lah anjing, lucu-lucuan aja. Apakah itu agak merusak bangsa? Mungkin. Tapi menghibur dan harusnya mereka paham lah. Yang nonton gue soalnya paham, harusnya itu gimmick doang. Ya gue lagi mau seru-seruan aja. Kadang-kadang energi gue kebanyakan mesti gue habisin. Oke. Labubu. Berarti lo pribadi di luar live stream emang orang yang kayak gitu? Iya kayaknya. Lo personality? Emang se-absurd itu, sekonyol itu, dan ya bedanya direkam aja gitu? Iya. Oke. Karakter sehari-hari lo kayak gitu ya? Iya. Oke. Gue otentik parah. Dan kenapa? Otentik itu satu-satunya hal yang nggak bisa diajari, tapi seorang bisa ngerasain. Makanya gue pede banget, gue bakal jadi streamer nomor 1. Karena pertama ya diri gue cuma ada 1. Betul. Terus yang lain, lu tuh nggak bisa ngalahin orang yang rela melakukan apapun demi menang. Itu gue naga hitam, ngerti nggak? Psikis gue udah kena itu. Gue dari gue bangun sampai gue tidur, sampai gue main TikTok, main Twitter, semuanya tuh dari gue mandi, lagu yang gue dengerin itu semua terujung ke stream. Sedangkan lo masih mikirin social life lo, masih mikirin apa kata keluarga lo. Gue tuh nggak pernah baca chat dari keluarga gue. Emang gue udah psikisnya udah kena. Emang gue orangnya, emang gue udah dilahirin. Gue mesti mendominasi game ini. Dan lo sadar itu ya, maksudnya bahwa lo kena nih gue. Kena nih. Emang udah kena banget ini, saraf ada yang pindah, nggak tahu udah gue. Dan lu nggak, kalau balik ke nyaman tetap. Nyaman. Ngelakuin live stream, lu terekam sepanjang waktu, semua orang liatin lo, itu nyaman. Nggak nyaman, tapi pasti dari nggak nyamanan tuh selalu ketemu jawaban yang lebih bikin lu better. Dari perut nggak lapar, perut kelaparan emang nyaman? Enggak, tapi abis itu rasanya lapar kayak gini. Gue harusnya nggak ngerasain gini, gue nggak mau anak gue ngerasain gini, jadi gue kerja lebih keras deh. Nggak nyaman, ngapain hidup nyari nyaman aja? Ntar jadi
Nggak lah. Gue Jadi tadi kayak- mau ngatain streamer lain. Oh, coba sebut dong. Ntar tinggal diedit. Nggak usah lah. Oh, nggak usah. Dean Kate! Bercanda, Bang Dean. Gue aja berharap hidup gue bisa nyaman. Itu. Karakter lu di live stream terkenal dengan yapping, marah-marah, provokatif, ya kan? Lu sering teriak-teriak. Mungkin bisa gue sebut rage baiting sebenarnya kan? Lu Beda. kayak Beda. ya menurut lu ya? Beda. Pendapat gue tuh Kadang lu sering ngasih pendapat yang beneran kontra. gue percaya gitu. Bukan gue Iya. duduk, apa yang bakal viral, kita rage bait. Enggak. Gue duduk. Menurut gue nih di detik ini kok nih kota agak L. Gue bikin video itu. Iya. Jadi it's not rage baiting, itu cuman gue lagi ngomongin isi hati gue aja. Pakai gue kali 2, kali 3 penyampaiannya lebay biar ada entertainmentnya. Iya. Tapi nggak pernah gue nggak. Padahal gue mikirnya A, ngomongnya B biar viral, nggak pernah. Tapi itu setuju nggak kalau gue bilang itu sebagai taktik lo? Nggak. Cara lo yang ngomongin misalkan contohnya tadi Surabaya, Enggak, apa, walaupun itu jujur ya, kan nggak semua orang yang punya keresahan atau perasaan, misalnya kesel terhadap satu hal, nggak semua orang kan berani atau nggak semua orang kan harus vokal di internet kan. Tapi kan kalau lo memilih untuk lo videoin, lo vokalin, nah itu maksudnya lo merasa, oke, gue punya kekesalan ini, semua orang harus tahu atau gimana? Enggak, gue kayak ada 2 cara pakai sosial media sebagai konsumer atau produser. Ya gue memilih jadi produser. Tapi gue nggak pernah mikir gimana cara biar viral. Gue lakuin apa yang gue mau aja. Kalau gue bilang nyari viral, itu 2 menit setelah gue ngepost video Surabaya itu gue take down. Iya. Terus ada yang ngechat gue kentang. Iya. Gue publikin lagi. Iya. Karena orang ada yang ngomong kentang ya. Karena ada yang kentang. Iya. Gak bisa lo ditantang gitu Nggak ya. nggak bisa. Nggak ada taktik kah? Karena kalau taktik kan lo mesti mikirin. Duduk, bisa strategi hari ini apa, ngapain. Gue sih nggak ada taktik. Taktik gue jadi diri gue. Kalau ada taktik, nanti ada yang bisa ngalahin gue. Tapi kalau mau mikirin taktik juga kayak nggak ada yang sepinter gue sih. Nggak lah, bercanda. Itu NPD. Jadi semua konten yang lo tayangin, lo keluarin di internet, itu Nggak ada yang gue edit. TikTok aja gue cuma 1 take, nggak diedit. Cuman gue taruh judul aja. dan mindsetnya bukan taktik. Berarti gue nggak bisa bilang, gue nggak bisa nanya kenapa lo pakai taktik rage baiting ya? Nggak bisa ya? Orang taktik gue bukan rage bait. Mungkin rage bait jadi personality gue aja. Dan jadi persepsi orang ya? Iya. Nah kalau persepsi orang tentang gue jujur itu barrier to entry buat nonton gue atau suka sama gue tuh ada banget anjing. Yang gue sadarin penonton gue tuh biasanya SDM-nya jarang banget. SDM rendah tuh menurut gue nggak ada. SDM rendah bakal benci banget sama gue. Dan nggak apa-apa lah. Tapi lu ngebayangin nggak di masa depan gitu, semua konten-konten lo akan ada gitu, dan lo emang udah tahu bahwa gue siap sama konsekuensinya, sama semua yang lo rilis, yang lo upload. Siap. Maksud gue kayak gini bukan kayak gue nggak pernah ngelakuin kesalahan. Kalaupun gue aja sekarang udah ada beberapa hal yang kayak waktu gue buat nonton balik tuh anjing 8 bulan yang lalu kok gue ngomong gini agak kena juga nih barang gitu kan, agak kena juga nih otak ngentot nih orang. Ya iya, tapi gue bakal embrace itu semua. Gue bakal nyembunyiin, gue bukan tipe yang nyembunyiin loh. Kalau ketahuan, enggak. Gue minta maaf. Ini semua roller coaster aja, kita bukan malaikat ya nggak? Tapi bukan gue berlindung dalam kata itu, gue nyoba ngelakuin hal yang menurut gue paling baik. Tapi kan gue berevolusi nih, yang menurut gue paling baik hari ini belum tentu menurut gue paling baik besok atau tahun depan. Itu dari dulu lo punya mindset kayak gitu? Dari dulu. Masa lo nggak takut buat embrace apa yang lo percaya? Enggak, maksudnya Walaupun orang banyak nggak setuju. bokap gue, orang tuh sekarang bingung, ini pelurunya apaan yang nih orang. Karena peluru gue udah gue tembak-tembakin ke diri gue semua dari awal mulai gue streaming, gue prediksi bokap gue bakal diekspos. Gue udah bilang ya mau gimana pun, itu tetap superhero gue tetap respect sama dia ngajarin gue. Terus udah nggak bisa dipakai lagi, aduh nih orang nggak malu lagi dikatain bokapnya. Makanya gue bilang rakyat Indonesia terus bersyukur gue nggak tinggi. Kalau gue tinggi, abis itu otak kayak gue tetap sekarang, aduh. Tadi gue habis ketemu yang Anya Erika. Angelina Jolie gue nih kayaknya nih. Yeah. Erika. Anya Erika ya tahu, yang ada podcast juga kan, Yeah. e-sport kan. Iya. Kenapa Angelina Jolie lu sekarang tuh? Angelina Jolie-nya kayaknya.
Tuhan, gue bilang tangan Tuhan tuh gila banget, Pak. Gue aja nggak tahu hari ini. Gue kira tuh gue bakal solo podcast. Tiba-tiba ada Bang Oza, ada Anya Erika. Gue belakangan ini sebulan ini tuh gue full. Gue lagi Tuhan kirimin gue Angelina Jolie gue dong buat di industri ini. Bukan BT Rachel lagi sekarang. BT Rachel gue jujur, Uh-huh. gue cantik. Tapi maksud gue dia udah punya cowok. Nah gue percaya banget sama karma dan tangan Tuhan. Oke. Kalau lu sebagai cowok tuh pahit, lu tangan Tuhannya dipahitin. Tangan Tuhan sama gue gila 2 bulan. Bisa bilang gue rookie of the year nggak? Iya. Gue rookie of the year. Itu tangan Tuhan parah, tapi banyak kayak tiba-tiba Bang Ferry mau, Iya. Timothy mau, itu kan tangan Tuhan. Nah, gue nggak mau tangan Tuhan ini nggak wangi, cuman perkara gue ngegodain cewek yang udah punya cowok. Itu kan manusia pahit, ngerti nggak sih? Iya, Cowok pahit iya, kayak iya. gitu. Oh, berarti lu percaya karma ya? Percaya lah, percaya banget. Percaya tangan Tuhan aja sih. Iya. Maksudnya lu percaya apa yang lu lakuin nih ada tangan Tuhan kan? Ada lah banget, nggak ada tangan Tuhan gue nggak di sini. Berarti lu ngelakuin ibadah? Belum. Tapi nggak melakuin dosa dulu. Oh gitu. Berarti lu cukup berhati-hati dong dalam ngelakuin atau ngambil keputusan. Karena lu kalau ngomongin Tuhan kan berarti lu udah ngelihat ke atas kan. Kompasnya jadi manusia baik atau enggak aja sih. Jadi misalnya apakah main Twitter tuh dosa gitu kan. Sekarang lagi ngetren ada profesi baru namanya atlet cudai. Apaan coba tuh? Lu nggak tahu kan? Gua nggak tahu, Gue juga nggak tahu. Gue pikir lu apaan sih? Viewers gue tuh kena banget atlet cudai. Mau gue atlet cudai apa coba? Kayak gitu kan sebenarnya dosa. Tapi kan kalau lu ngelakuin itu bukan berarti lu manusia pahit. Tapi misalnya kalau lu ngegodain cewek yang udah punya cowok itu kan manusia pahit. Ngerti nggak sih? Karena merugikan orang lain. Iya. Jadi gue nggak mau jadi manusia pahit aja. Apakah gue bakal ngomong anjing? Mungkin gue bakal coba limitin. Tapi itu bukan top of the list in terms of priority. Oke. Berarti batasan dosa lo itu buat sekarang nggak merugikan orang lain. Ya yang jelas-jelas salah aja. Judi, pinjem duit nggak dibalikin, nipu orang, bohong, gitu-gitu. Yang udah jelas salah aja, nggak bakal jangan dilakuin. Kalau alkohol? Alkohol sekali-sekali. Hmm. Alkohol sekali-sekali kalau lagi mood aja. Enak juga soalnya, jujur. Buat ngobrol atau buat nggak lah, bercanda tuh. Ih, gila. Wah, mukanya sangean. Wah, gila. Atlet cudai semua ini orang-orangan ini anjing. Nggak. Gue juga udah lama nggak ngedate gitu, nggak pacaran sama cewek sih. Terakhir Januari. mantan lo? Iya, Januari tuh terakhir ketemu. Oh, terakhir ketemu Januari. Jadi lo lagi ini dong self control sekarang. Lagi free agent. Free agent. Tuh kayaknya tadi habis ketemu klub, ya nggak? Negosiasi kontrak dulu nih. Ntar mungkin seminggu lagi kita tanda tangan kontrak. Anya Erika. Nggak lah, bercandanya ya. Itu juga jokes, gue emang suka pakai analogi. Capek banget ya gue abis ini pasti diklip-klipin. Mau mikir cewek itu klub bola gitu-gitu. Capek banget anjing gue. Setiap hari tuh ada aja yang mesti gue sapu. Antara apalah. Shakira Jasmine? Nggak. Kalau gue mesti milih Anya Erika atau Shakira, gue milih Anya Erika sih. Oh, jadi berubah lagi nih. Baru seminggu lalu kan lo bilang Shakira. Ya. Ketemu lagi yang malaikat barunya nih berarti ya. Enggak, soalnya dikirimin sama Tuhan aja menurut gue. Dikirimin Tuhan ya. Dikirimin tangan Tuhan tuh misalnya gue 2 bulan ini gue bilang chat gue pengen banget diadain tarot stream. Kemarin gue ke restoran, tiba-tiba di samping gue itu pembaca tarot. Dan tiba-tiba waiters yang nyamperin, Mas itu sebelah baca tarot ya kalau mau. Spesialis restorannya. Berarti kan itu udah tangan Tuhan ngedudukin nih Mo, adain di stream lu gitu kan. Tuh tadi Tuhan Nimo, Anya Erika, Ozran Kuti, Bang Coki. Ya gue kalau ada Tuhan gue siap perintah aja, biasanya bener kok. Berarti mindset lu peran Tuhan nih ngatur jalannya lu. Iya. Oke. Gue tinggal jadi algojonya, eksekutornya. Dan cara lu bersyukur itu biasanya apa? Cara gue Kan bersyukur. lu tahu bahwa Cara oke, gue bersyukur percaya justru tangan kerja. Cara gue bersyukur justru kerja. Tuhan. Jadi eksekutornya lah. Kalau lu nggak bersyukur, lu udah dikasih kesempatan gak lu sikat, ya lu kurang bersyukur, lu Tuhan udah baik sama lu nya kayak gitu. Right. Di live stream lu juga selalu mungkin ini menjadi favorit audiens lu juga ya atau fans lu mau. Lu live stream sama bunda, nyokap, ibu gitu kan. Dan mungkin semua orang juga tahu kalau lu teleponan sama bunda, kadang sama abang lu cukup terbuka lah gitu kan. Kenapa lu mempublikasikan obrolan lu sama bunda atau keluarga lu?
obrolannya nggak pernah gue briefing, nggak pernah gue gimmikin tuh obrolan mau ada kamera mau enggak tetap kayak gitu. Mendingan adain kamera dan ada untungnya. Berarti karena ada untungnya jadi Iya. lu publikasi. Iya, Karena kan kayak chat dari nyokap, ya kan? Iya, Chat dari abang lu kasih tahu ke banyak orang mau. Hah? Itu kan Iya, mereka masih nerima kalau udah nelfon gue jam malam, itu gue lagi kerja dan nggak mungkin gue korbanin kerjaan buat lu semua, jujur aja. Gue mesti ngejar mimpi ini, gue mesti jadi ini barang. Sorry banget. kenapa lu bisa berpikir lu lebih harus korbanin keinginan keluarga lu dibanding mimpi? Gue udah capek. Jujur aja karena kalau mereka ngasih gue duit, mungkin gue dengerin ya. Tapi daripada gue mati kelaparan, mending gue kejar mimpi gue. Lu tuh gue sadar lu mesti jadi so selfish for you to be selfless. Ujung-ujungnya gue bakal selfish banget nih. Terus gue kaya raya, abis itu gue jadi selfless. Gue bagi-bagi nih, gue bantuin. Tapi buat gue ada di titik itu kan gue mesti jadi orang paling egois. Ya you gotta be so selfish. Floyd Mayweather tuh banyak teman-temannya yang ditolakin buat ngajak dia main, buat dia latihan boxing. 40 tahun, habis itu sekarang dia bisa jadi orang selfless, bisa beli waktu orang, nyekolahin orang gitu-gitu. Tapi kan karena dia mesti egois dulu. Ini tuh analogi yang beda tuh kalau sama keluarga. Keluarga sama temen kan levelnya beda tuh. Atau lu menyamakan itu? Peran keluarga dulu deh. Peran keluarga lu tuh di kepala lu keluarga nih apa levelnya? Keluarga level nomor 1, prioritas nomor 1. Tapi justru karena mereka nomor 1, gue mesti kerja keras banget buat nge-take care mereka. Masa gue korbanin mimpi buat teleponan atau gue post stream? Kayak semakin banyak yang lu korbanin, semakin wangi tangan Tuhan. Jujur aja. Maksudnya ada opsi mute kan sebenarnya? Ada opsi mute, tapi kan I know kentang. Emang aneh, musikis gue tuh aneh anjing. Lu nggak menemukan win-win solution tengah? Itu kayak gue kalau pencet mute di telepon, itu gue bakal ngerasa penalti di FIFA gue golin. Gol murahan gitu, ngerti gak sih? Kayak nggak keren, mau nyombong ke temen lu, itu kayak apaan sih penalti. Nggak bisa gue mute. Karena kan gue lihat kan, sebenarnya Bunda jangan direkam mau, ya kan? Janah. Maksudnya selalu ada, ya Bunda maksudnya kalau dari live stream lo ya, sebenarnya kan jangan direkam, jangan dikasih tahu. Itu berarti respon orang tua lo itu berarti udah tanda. Maksudnya dengan mindset lo ini bagi gue penalti dengan segala macam mindset lo lah, mimpi lo. Tapi kan di sini konteksnya orang tua udah ngomong itu berarti apa mindset lo masih sama? Mindset gue. Jangan dikasih tahu viewers ya. Iya. Mindset gue lah, Bunda harusnya nggak nelfon. Oke. Maksud itu ibarat Ronaldo lagi tanding, Nana sebentar. Mau Bunda lagi main bola, Ronaldo lagi tanding, Brad Pitt lagi acting. Bro, you gotta take your craft so serious, like you gotta be your biggest fan. So like other people, lu mesti delusional dikit, dan lu mesti dikatain cringe. Orang mesti mikir lu aneh, tuh baru lu jadi Kanye West, jadi Drake gitu-gitu anjing. Gue gak peduli sih, gue jujur aja. It don't matter who you are, bro. Unless you Timothy baru tuh gue siap arahan, siap perintah ya. It don't matter who you are. If I'm working. Like this my baby, ini craft gue anjing. Mau cewek, mau apa, gue sacrifice semua, gue korbanin dengan senang hati. Ambil. Oke, berarti pertanyaan gue, solusi lo untuk mengatasi Bunda misalnya, karena lo nggak bisa nurutin kan? Transferin. Itu masalah selesai? Selesai. Setelah harusnya Bunda nggak nelpon, end call. Harusnya nggak diangkat. Harusnya nggak diangkat. Gue malah pengen adain, please, Telegram adain bot. Jadi setiap gue transfer tuh gue nggak perlu ngirim bukti transfer. Jadi ada bot yang ngirimin bukti transfernya. Gue pengen chatan sama Bunda gitu aja dulu deh. Sampai gue bisa ngasih kunci Mercy, rumah, habis itu baru gue ngobrol nggak apa-apa. Berarti setelah lu bisa mencapai itu, baru lu bisa nurut apa yang Iya, karena setiap momen ngobrol sama dia, kalau gue belum bisa kunci beliin Mercy tuh, guanya panas, guanya merasa gue gagal sebagai anak. Dengerin curhatan dia atau apa tuh kayak anjing nih, Jana nggak guna banget, anjing nggak bisa bantuin nyokapnya. Jadi ya gue, berarti solusinya adalah bukan dengerin curhatannya. Solusinya adalah kerja, biar ilangin bahan curhatannya.
akar dari masalahnya lo hilangin, bukan iya bun nggak apa-apa gitu-gitu. Kerja lo anjing pemalas doang. Berarti walaupun sebenarnya Bunda nggak ada demand ke lo. Nggak ada Atau demand. Sebenarnya nggak, tapi kesadaran lo sendiri aja. Kesadaran gue sendiri, nggak tahu itu kesakitan psikis gue deh kayaknya kayak gitu tuh aneh banget, nggak suka banget gue rasanya kayak gitu. Terus gue pernah minta uang gocap, perut gue lapar, gue mau GoFood Sackball. Oke. Bokap gue ngasihnya gocapnya kayak gini, lu bakal masih lapar nggak? Lu bayangin ya, Bun Jana boleh minta gocap nggak? Dia ambil gocap. Nah, sebenarnya ini buat Bunda nanti naik ojek ke pengajian, tapi nggak apa-apa deh, ini ambil aja ntar Bunda ke pengajian naik angkot aja. Lapar nggak lu? Masih denger kayak gitu loh? Kagak kan? Kesel nggak lu dengernya? Maksudnya bukan kesel sama Bunda, lu kesel sama diri lo nggak? Ngentot, gue gocapnya minta, masa nyokap gue naik angkot perkara gue makan. Udah, abis itu gue nggak pernah minta duit lagi tuh dari situ. Rasa kesel itu kayak, itu momen pencetus gue cabut dari rumah, tinggal bareng Bunda tuh itu deh kayak. Kayak gue nggak mau ngerasain itu rasa itu lagi sih. Masa kayak gitu aja minta gocap? Iya. Gimana nggak kena psikis gue anjing diomongin kayak gitu? Iya, kayaknya itu triggernya kali ya. Sering tapi momen-momen dia, dan gue tahu dia nggak pick me ngode atau cerita jual cerita sedih. Emang ibu mau curhat ke anak aja. Tapi gue sebagai anak nggak mau, belum bisa lah ngedengerin itu kalau belum bisa bantuin. No thank you. Iya, dan lu ngeliat ini jalannya gitu kan. Lu harus totalitas gitu ya. Oke, tapi batasan privacy lu tuh sampai mana? Karena balik lagi kan, live stream lu mengakui bahwa this is the Nggak ada rules. batasan privacy sih, batasan gue cuman apapun. Kalau gue cuman takut masuk polisi doang. Kena kasus, kena hukum gue takut. Jadi audience, penonton lu tahu tentang internal keluarga lu, tentang kehidupan lu itu fine. Fine-fine aja. Kalau lu jadi orang baik tuh you have nothing to hide anjing. Gue I have nothing to hide. Lu bisa go through my phone kayak I have nothing to hide. Mungkin foto ya, nggak lah bercanda lagi itu. Tuh kan attitude ya, wah gila! Wah gila, senyumnya langsung beda. Itu lo mesti zoom ke senyum dia tadi waktu gua ngomong foto. Wah gila. Coba handphone. Nggak, beda. Takutnya kan lo kan paling jujur kan, coba handphone lo. Ayo dong. Ayo kita tunjukin. Lanjut. Aneh podcast ntar aneh kalau ngeliat HP gua ntar aneh. Ya kan bisa di-cut. Ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Udah. Ayo. Gak jadi kan? Ya maksud gua kalau ketahuan nggak apa-apa. Bukan gue lihat nih, nggak ada. Setelah dipikir-pikir omongan gue salah. Kurang tepat diksinya tadi. Maksud gue I have nothing to hide. Tapi gue nggak mau liatin juga lah. Kalau lu tahu aja. Iya, karena kok bisa lu senyaman itu? Karena lu barrier lo terhadap privacy kan lumayan jauh kan dibanding orang-orang lain. Dan lu I have nothing to hide, bro. Gua nggak bohong tentang proses gue, tentang apapun itu. Gue nggak pernah bohong. Nggak ada yang gue sembunyiin. Gue nggak ngelakuin hal gak jelas. Gue nggak narkoba gitu-gitu. Iya. Ya karena kan ada orang yang nggak harus bohong tapi kita nggak nyaman kalau tahu kondisi keluarga kita gimana, apa yang nyokap kita bilang. Ya Itu kan karena masuk ke orang tuh privacy cuma bisa kan? jadi peluru kalau lu acknowledge bahwa itu peluru. Tapi kalau menurut lu itu malah suplemen, orang malah anjing nih orang peluru. Apa ya cara bikin ngedown nih orang? Maksudnya gimana? Ya misalnya hal memalukan buat lu, misalnya nyokap lu kemana-mana naik angkot. Tapi kalau lu embrace, iya nyokap gue naik angkot dan gue bakal jadi triliuner suatu hari. Abis itu nih proses gue kayak gini, ya udah. Abis itu orang kayak anjing nggak malu lagi nyokapnya main pakai angkot, ngerti nggak sih? Padahal kartunya sama nih, nyokap lu pakai angkot. Tapi kalau lu nge-treat ini sebagai suplemen, orang nggak bisa nembak lu pakai peluru ini. Iya. Karena lu udah embrace duluan. Iya. Lu udah naruh diri lu duluan sebelum orang itu nembak lu kan. Oh. Tapi lu sebelum jadi streamer lu bilang kalau visi misi gue selama ini tuh jadi pengacara. Iya. Dan lu kuliah juga di Purwokerto, ambil hukum. Kita tahu lah semua kenapa akhirnya lu masuk ke live stream. Karena lu dari mantan lu kan bilang kalau gue mau sama produk jadi. Iya. Ya kan? Ya itu kita udah tahu semua. Tapi sebelum lu masuk ke dunia live stream ini, ke dunia digital ini kan lu bilang kalau mimpi lu selama ini jadi pengacara. Yep. Kenapa lu nggak memperjuangkan visi misi lu jadi pengacara? Pertama kayak kemungkinan kaya di umur muda kecil. Kedua, gue kurang merasa tertantang aja ketika gue tahu lu nggak mesti pinter buat jadi orang kaya di bidang hukum. Udah, jadi gue kurang insentifnya kurang aja. Kayaknya nanti paling kalau buat gue umur 30.
nggak mesti pinter juga. Berarti kalaupun lo kaya, lo nggak ngebuktiin bahwa lo pinter. Oke. Coba definisiin berani itu maksud lo apa? Di case yang lo ngomongin ini. Berani adalah sesuatu tindakan di dunia hukum ya, yang kadang-kadang moral itu dipertanyakan dan agak tidak memikirkan dosa atau enggak. Gitu. Karena gue sange banget sama duit gitu. Kayaknya menurut gue potensi korupsinya banyak kan kalau kerja di dunia hukum tuh. Iya. Ya gue bakal korupsi kalau gue kerja di bidang hukum Oke. tanpa kaya. Oke. Berarti lu sebenarnya punya moral kompas yang jelas banget ya, Mo? Eh, Dengan lo tahu, lu bisa statement bahwa gue tahu kalau gue dihukum, potensi gue untuk korupsi itu cukup besar. Berarti lu sebenarnya udah cukup kenal diri lo ya. Lo tahu kalau cukup gue kenal, A, cukup kenal. kalau gue ngelakuin A, potensi gue ini, potensi gue ini. Jadi lu udah punya self control ya. Self control, self awareness itu semua penting. Makanya dibilang tuh jadi orang susah tuh agak banyak pelajaran hidupnya. Jadi kenal banget diri lu. Hidupnya enak tuh bikin kurang. Lu bakal bahkan gue belakangan ini ketemu anak 18-19 tahun tuh mereka mau jadi streamer atau konten tuh waktu gue tanya diri mereka siapa, mereka aja belum tahu. Iya. Identitas mereka siapa, gimana kita mau tahu kan identitas mereka siapa. Berarti lu bisa menemukan identitas lu, authenticity lu tuh karena lu udah ngelaluin hidup ya, itu kan? Benar. Gue udah hidup. Udah cukup lah umur 22, 23. Berarti bisa dibilang mimpi lu berubah, yang tadinya jadi pengacara, atau itu masih selalu ada jadi mimpi lu? Enggak, kayaknya gue nolak jadi pengacara tuh karena gue selalu bilang diri gue pinter apa gue kalau gue mesti korup buat kaya. Berarti kan kalau streaming kan nggak ada potensi korupnya atau nihil lah. Saya zero, dikit banget potensi korupnya. Berarti lu mesti beneran muterin otak lu gimana caranya lu jadi nih streamer. Lebih susah gamenya. Iya. Lebih susah tantangannya. Waktu lebih semakin susah tantangannya, waktu gue menang, semakin menang rasanya. Oke. Artinya mimpi jadi pengacara itu udah terkubur maksudnya? Ya, sudah selesai. Oke. Lu bilang di dunia live stream lo ini, sebenarnya mindset gue juga bukan duit. Nomor satu itu bukan duit, tapi tentang lo jadi orang yang jujur, lo autentik, itu selalu bilang autentik gitu kan. Dan lo bilang sebenarnya ini bukan masalah duit dan perut doang, tapi artnya. Kenapa live stream bisa lo bilang kalau itu adalah sebuah art? Sebuah art itu, gue kemarin habis pipis, gue lagi mikirin ini, apa yang art ya? Kenapa musik tuh art, piano tuh art? Jadi art itu adalah ketika lu nggak ada formulanya buat nyelesain masalah itu. Kan nggak ada formulanya, gimana sih cara bikin musik yang bagus? Cara musik bikin yang hit, cara bikin video yang enak, podcast yang bagus. Nggak ada formulanya, berarti you gotta think outside the box. Berarti it's an open-ended universe gitu. Berarti lu mesti pakai kreativitas lu sebagai manusia. Kalau ada formulanya kan robot AI bisa ngafalin. Tapi kalau robot AI suruh jadi streamer belum tentu bisa. Karena nggak tahu deh cara streaming tuh gimana, segmennya harus apa aja, background musiknya apa, lightingnya gimana. Itu lo ketemu bahwa artis ini itu dari mana? Dari waktu gue pipis. Oh ya? Itu dibilang gue sering banget dikirimin ide aja sama Tuhan. Bukan lu ngulik, karena sampai lu bilang ini seni kan, bukan lu ngulik seni itu apa, tapi Karena gue pipis, terus gue ngaca, gue kayak apa? Gue tuh mikirin art itu apa ya? Gue kemarin pakai jaketnya si Alam. Ini aneh banget, gue pakai jaketnya si Alam, Mortales. Oke. Terus ada tulisan everybody is an artist. Terus gue nanya, emang art itu? Terus gue sambil pipis, gue sambil liatin hoodie-nya artis. Gue artis nggak ya? Artist loh, maksudnya bukan artis. Seniman maksudnya kan. Terus gue tanya seniman tuh apa ya? Kayak gitu gue udah nemu jawabannya tuh. Seniman ya sesuatu yang nggak ada formulanya. Musik, film, podcast, kreativitas. Main catur aja tuh belum bisa dibilang kreatif loh. Maksud gue karena 1 tambah 1 masih sama dengan 2 masih di situ. Oke. Jadi lu bisa bilang kalau live stream ini art karena nggak ada polanya. Iya, nggak ada polanya. It's an open-ended universe. Kalau orang kayak sekarang kan public figure datang ke live stream lo, ya kan? Bahkan orang-orang hebat yang punya track record yang bagus, Ferry, Panji, ya kan? Kemarin Chef Arnold, dan lo diundang juga sama Radit, ya kan?
dengan personal lo yang kayak gini. Itu kenapa berarti orang bisa mau datang ke lo? Kayak nih, aduh, ilmunya mahal sih, tapi nggak apa-apa deh, gue nggak pelit ilmu. Karena nyambung nggak nih sama yang art maksud gue? Enggak. Terus gue bilang, gue tuh mungkin gue bukan sarjana hukum, tapi gue paham ilmu langit. Kayak gitu kan nggak ada matematikanya, nggak ada ini kok, ini orang siapa gitu kan, kontennya cuman kayak gini doang. Gue ngelakuin itu tanpa ngejilat siapapun loh. Jadi malah Bang Ferry Irwandi tuh, gue pernah ngekritik dia masalah gym, bisa dia malah mau ke podcast gue, bukan gue ngejilat biar dapat collab. Di Indonesia tuh gue nggak suka banyak gatekeeper nih di atas nih yang udah gede. Itu kalau bawah nggak ngejilat ke atas, itu nggak dibukain pintunya buat lu masuk ke industri itu. Gue mau liatin lu nggak butuh ngejilat, lu jadi diri, gue jadi diri gue doang. Suka-suka enggak, gue nggak butuh menangin semua pasar. Tapi yang gue sentuh nih akurat dan daging gitu kan. Ya gue jadi diri gue aja sih, lu jadi diri lo aja, nggak semuanya juga suka kok sama gue. Maksud gue paling ada streamer gede juga nggak suka sama gue, artis gede juga nggak suka sama gue, tapi kan ngapain peduli sama yang nggak suka sama lu. Yang penting lu jangan jadi manusia pahit aja. Aduh gue nggak suka karena dia berisik, sama gue nggak suka karena dia jahat, kan beda. Yang kedua perlu lu dengerin lah, lu ngapain menjadi manusia jahat anjing. Tapi kalau manusia berisik itu kan, ya itu ini gue gimana? Masa gue mesti nggak teriak-teriak? Testosteron gue tinggi gitu. Nggak kayak lau. Gitu. Tapi lu pernah nanya ke mereka secara langsung? Siapa? Kenapa Bang Ferry akhirnya nerima gue? Kenapa Bang Panji? They're a very talented people kan? Great minds think alike, greatness recognize greatness aja sih. Oke. That's it. Tanpa lo nanya, lu merasakan itu? Kalau gue nanya, jawabannya itu, tapi dengan kata-kata Indonesia versi masing-masing. Right. Perasaan lo apa? Ketika lo akhirnya bisa ketemu orang-orang ini semua? Itu salah satu indikator bahwa gue lagi di arah yang benar. Tapi ini bukan end game gue, masih jauh lah end game gue. Apa nih, fase apa kalau sekarang? Fase misalnya OTW Jakarta-Bandung nih, bisa ada tulisan nih, Bandung 200 km lagi gitu. Oh berarti bener nih arahnya ke Bandung gitu. Oke. Maps-nya udah sesuai ya? Iya, ada indikator kayak lu di jalan yang tepat. Tapi biggest supporter lu siapa? Cewek gue lah. Mantan gue. Iya ya. Peran temen ada? Peran temen sangat ada. Teman-teman gue tuh di teman-teman gue tuh malaikat dalam bentuk manusia semua. Itu ketika gue homeless, tinggal di tidur mereka. Ketika gue perut lapar, makan di rumah mereka. Ketika gue lebaran gak mau pulang, gue lebaran sama mereka. Itu malaikat dalam bentuk manusia. Semua orang di hidup gue tuh bener tangan Tuhan, Pak. Gue di sini tuh tangan Tuhan. Gue cuman eksekutornya aja. Kata Tuhan stream, lari-lari, gym, ngelawak. Tapi yang ngadain, yang nge-facilitate orang-orang di hidup gue tuh semua Tuhan. Rolex nih tangan gue, jam tangan Tuhan. Ini semua dari up and down tangan Tuhan yang dikasih semua. Sepercaya itu ya, sama peran Tuhan ya? Percaya, kerasa banget soalnya. Kerasa banget. Lu nge-DM gue aja tangan Tuhan. Gue buat keluar di FYP lu aja tangan Tuhan. Gue buat bikin konten itu aja mesti dilaporin dulu perut gue, mesti hilangin malu gue. Ada personality-nya, bikin konten, mesti ada clipper, keluar di FYP lu, dan lu mesti dikirimin wahyu atau ide, nih undang nih orang di podcast lu. Tuhan semua. Kita mah cuma eksekutornya aja, kita minionnya anjing. Berarti dengan mindset lu kayak gitu, sebenarnya lu harusnya nggak ada peran lu atau merasa ada kesombongan ya? Nggak ada. Karena lu menempatkan Tuhan kayak gitu loh, Mo. Iya, tapi kan kadang-kadang gue tahu kalau gue lagi mesti showtime, habis itu kok gue tahu lagi ada haters gue yang lagi nonton ini, gue sengaja kesel ya gitu. Gue suka banget manas-manasin. Berarti sebenarnya inside your heart itu nggak ada kesombongan, nggak ada hatred sebenarnya. Nggak ada hatred, tapi rasa sakit hati sama orang yang pernah ngeremehin gue ada. Iya. Tapi misalnya untuk lu sombong dengan lu ngomong gue live streamer nomor 1, pokoknya lu dengan statement lu yang bold kan. Iya. Itu berarti sebenarnya iya. Tapi lu pada ngeliat gue sakit juga sih kadang-kadang. Ini orang kenapa lagi anjing. Dendam banget sama dunia rasanya. Iya, nggak tahu itu
Tapi maksudnya dengan lu bilang lu selalu percaya tangan Tuhan, menurut gue tuh hal yang kontradiktif akhirnya. Oh iya, ya menurut gua dengan gua ngelakuin itu, nanti tangan Tuhannya ngasih jembatannya. Jadi kayak gua teriak di atas gunung, Tuhan aku mau ke Jepang, habis itu Tuhan nanti yang ngebangun jembatannya nih, jalan nih di jembatan ini, step 1 di sini, step 2 di sini gitu. Nah gue tuh mesti, kalau gua udah ada petanya tapi nggak gua langkahin kan, tetap gua di atas gunung itu doang, kagak ke Jepang-Jepang. Tuh analogi kayak gitu ya kan sakit ya, ngerti gak sih? Ape lagi Jepang, Tuhan jembatan, ape lagi. Lu dapat konsep itu dari mana? Konsep apa? Diajarin bunda atau soal tangan Kagak, Tuhan? hidup sih. Nggak, tangan Tuhan. Iya, hidup aja. Sorry, mau tisu. Tangan tuh, misal apa ya? Gue sadar gue tuh hoki dari dulu sih, dari kecil. Misalnya gue bus pass ambil. Gue pernah dari Boston ke New York tuh 4 jam. Nyampe New York jam 3 pagi. Metrobus habis, baterai habis. Tiba-tiba gue bingung kayak anak linglung gitu. Gue di-tap sama orang pakai hoodie hitam. Gue nggak inget mukanya, tapi hoodie hitam digesekin anjing. Pakai kartu dia, dibilang arah sana. Gue jalan, terus gue balik udah nggak ada orangnya. Terus gue kayak, janggal banget. Sering banget momennya gue tes COVID, ketahuan pas di kereta. Dan gue tetap boleh bisa naik keretanya. Itu bukan gue nyogok orang dalam ya, nggak ada. Itu tangan Tuhan aja. Berarti lu kesadaran lu tentang konsep tangan Tuhan Keterima beasiswa, ISMA. cukup kompetitif lah itu. Bisa bayar kosan, bisa bayar kuliah. Kerasa banget sih tangan Tuhannya, makanya kenapa terharu gue. Kalau doa ibu, percaya? Doa ibu, percaya juga sih. Doa ibu percaya lah, apalagi ibu gue sering disakitin hatinya kan. Percaya. Bukan sama gue tapi disakitin ya. Iya. Bunda termasuk orang yang lu curhatin? Enggak. Temen berarti? Selain mantan lo ya? Temen sih. Yang lu bisa ngasih tahu tentang perasaan lu? Temen sih. Karena lu ngelihat sekuat-kuatnya lu pasti manusia juga kan? Temen sih ya. Temen buat temen diskusi. Sisanya udah lah. Tahan aja di dalam. Oke. Lu bilang kalau live stream itu salah satu masa depan. Kenapa menurut lu live stream itu masa depan? Kan semuanya tuh siklus. Dari tadinya baggy jeans ke skinny jeans. Masa gue aneh jawab kayak gitu, dari skinny jeans ke baggy jeans, goblok banget. Tapi gue otaknya gini, semua skinny jeans, baggy jeans, skinny jeans, baggy jeans. Okay. Short form, long form, short form, long form. Sekarang kan di eranya sekarang apapun mesti cepet. Yeah. Sekarang udah mulai balik ke podcast udah mulai panjang. Bisa podcast live stream sebenarnya sama aja kayak podcast, tapi bedanya lebih otentik aja. Ntar jadi orang udah nggak suka yang setting-settingan, TV udah mulai nggak laku, orang lebih suka yang nyata dan real. Yang paling nyata dan real dalam bentuk media adalah live stream. Oke. Iya. Dan menurut lu bertahannya sampai kapan? Kayaknya kita baru mulai deh industri ini. Di Indonesia? Indonesia. Apalagi dengan adanya gebrakan yang bernama Big Mo ini ya. Iya. Streamer-streamer lain kalau tidak mengelevasikan kontennya, gue sapu bersih kan mungkin. Tapi banyak streamer yang sekarang udah nggak nyentuh game juga. Iya. Karena awalnya kan Indonesia cuman game doang. Iya. Dan nggak salah, tapi maksud gue itu tuh kayak gitu karena nggak ada kompetisinya, belum ada gebrakannya aja. Dan lo merasa apa yang lo lakuin ini sebuah gebrakan? Gebrakan lah. Kalau maraton? Ya maraton oke. Maraton oke. Tapi kan maksud gue kan Ronaldo mikir Messi oke, tapi kan Ronaldo tetap mesti mikir dirinya nomor 1 gitu. Oke. Iya. Ronaldo-nya yang mana? Ronaldo-nya ya, gue mesti pikir diri gue Ronaldo dong. Oke. Itu lebih ke mindset winner aja. Tapi kan itu gebrakan juga kan maraton? Apa enggak menurut lo? Kan lo bilang kalau gebrakan tapi kurangnya tuh mereka semua udah kaya dan mereka udah sukses di karir mereka, baru mereka mulai maraton. Kalau mereka nggak kaya dan belum sukses, itu pasti mereka bakal muterin otak gimana maraton tapi kali 100. Lebih ada konsepnya, lebih rapi, kameranya lebih intimate. Bukan misalnya gue ke Bali lo tetap stream gitu-gitu. Bayangin mereka mau mulai maraton dengan perut lapar dan dompet 0, pasti bakal try hard banget, ngerti nggak sih, ngejadiin tuh barang lebih bagus lagi. Tapi bagus, sekarang udah bagus, tapi salahnya ya itu aja. Kalau live stream bagus tuh menurut lo apa berarti? Ukuran bagus sebuah live stream tuh apa? Indikator ya kalau Big Mo? Indikator ya. Jangan kasih tahu ntar banyak penonton ini lagi mau belajar ilmu mahal ini, jangan lah. Kan lo mau bikin sekolah kan? Iya makanya.
Itu benar lo mau bikin sekolah? Bener. Crypto Academy. Streamer University. Streamer University. Kenapa jadi Streamer University. Streamer University. Itu apa yang membuat lo akhirnya bikin Streamer University? Ngapain gua ngasih ilmu gratis? Terlalu mahal aja ilmunya. Terlalu mahal, terlalu daging. Ya udah. Dan gua mau namatin duit game juga 2 tahun ini. Kalau impact, kan lo selalu bilang. Impact ya lewat live stream gue ya. Lo bilang kalau gue di live stream mindsetnya selain autentik gue harus ngasih influence. Itu salah satunya alasannya. Lo bikin. Gue mesti menyelamatkan atlet juda. Atlet juda juga gue nggak enak dengernya anjing. Masa ada atlet juda ya anjing. Ya gue influence-nya tapi kan lewat live stream. Nyari duitnya mau lewat bisnis. Salah satu bisnisnya nanti konten university. Gue sekarang udah nggak nerima endorsan. Udah. Nah sebentar, lo bilang kalau lo nggak terima endorsan karena lo nggak mau jual soul lo. Iya. Ya kan? Tapi lo dengan semua yang lo lakuin di live stream itu nggak ngejual soul berarti? Nggak ngejual soul gue karena itu gue nggak ada yang nyuruh. Jana ngomongnya jangan A, Jana ngomongnya jangan B. Itu Jana duduk di situ, Jana ngelakuin yang menurut Jana paling baik buat bikin streamnya pecah. Berarti definisi lo soul itu ya pure-nya lo ya? Iya. Dan lo ngerasa ya stream itu semua pure lo, nggak dibuat-buat dan lain-lain. Dan kalau brand deals sama dengan kemintaan orang lain. Iya, ya kurang. Kalaupun orang lain gak ada briefing, tapi kan artinya pendapat gue kurang otentik karena ada ulterior motif, yaitu gue dibayar buat ngomong gini. Jadi orang kurang trust aja jembatannya. Gue kan pengen nyentuh saraf-saraf SDM Indonesia tuh pengen gue sentuh semua. Iya berarti di atas uang selalu ada authenticity yang lu jaga ya? Iyalah. But never fuck up the fast money for the long money, because it's just never worth it gitu. Ya itu juga mistake banyak seleb Indonesia sih. Mereka ngejar duit cepet, statistik, angka. Gue aja nggak pernah nyalain viewer kan. Iya. Gue posting TikTok setiap 5 menit, kalau bisa gue setiap menit gue posting aja. Iya. Pakai sound apaan, nge-review apaan. Review toilet aja pernah gue posting. Cara buang sampah, gue pernah bikin TikTok gitu. Gue gak pernah mentingin angka sih. Iya. Berarti realitanya sekarang lo hidup dari saweran kan? Dari saweran. Lo melihatnya gimana? Fenomena bahwa lo hidup dari saweran gitu. Make sense gak di kepala lo? Kalau sekarang proses gitu? Nggak make sense lah. Tapi kan itu salah satu indikator bahwa gue di arah yang benar karena gue bisa duduk muterin otak biar bisa hidup dari saweran. Kalau buat orang yang bilang itu gampang atau itu pengamen, coba lu duduk. Ada matematikanya nggak? Gue tuh nge-live tuh 6 bulan viewersnya paling 100 lah. Tapi gue bisa ke Jepang, gue bisa maksudnya dengan 100 viewers karena lagi-lagi viewers gue berkualitas semua. Viewers gue angka, maksud gue viewers gue kaya, pinter karena gue bisa ngomong bahasa Inggris. Nggak ada angkanya. Gue bisa bilang buat setahun pertama, dalam setahun pertama ya, setahun pertamanya Winda, setahun pertamanya Dean, setahun pertamanya Lutfi, setahun pertamanya gue, setahun pertamanya streamer-streamer lain, kayak dari saweran paling banyak gue dah. Setahun pertama ya. Setahun pertama kita streaming. Tahun pertama awalnya maksud lo? Iya, tahun pertama awal. Jadi itu ngitung waktu viewers 20, ngitung viewers 10. Di total ini setahun pertama. Iya. Dan itu termasuk masih nyambung ya sama masa depan ya, bahwa sekarang orang bisa dibayar dengan depan kamera, mengentertain orang-orang, dan orang willing to pay gitu ya. Iya, itu juga ada ilmunya. Berarti lu naruh diri lu sebagai produk? Naruh live stream gue sebagai produk. Live stream? Iya. Oke. Lu servicesnya? Gue produk juga deh, gue semuanya deh. Gue pabriknya, produknya, scriptwriter, screenwriter, composer, art director. Capek juga kadang-kadang. Tapi ya nggak apa-apa sih, suka aja gue. Gue cinta banget ngelakuin ini, kayak gue sange banget gitu loh. Sange langsung iya. Ini sikis kena. Ini sikis kena nih. Tiba-tiba ngomong sange. Ini sikis kena ini. Ngomong sange, ya gue diem doang, gue nggak merespon apa-apa. Sikis kena ini. Gitu. Mau. Bisa live stream lu bilang kalau goals lu
di akhir tahun, Desember mau nikah dan punya anak, ya kan? Di umur lo yang masih 23 tahun. Kenapa lo mau nikah dan punya anak? Gue Di pengen umur punya yang masih 23 tahun. pengen punya keluarga sendiri sih. Oke. Pengen punya keluarga sendiri. Gue kayak udah tahu apa yang nggak. Mungkin gue belum tahu gimana cara jadi bokap yang baik, tapi seenggaknya gue tahu gimana cara jadi bokap yang kurang ideal dan cara menghindari itu gimana. Gue tahu kayak the don'ts. Mungkin do's-nya gue belum tahu semuanya. Oke. Tapi the don'ts, seenggaknya gue udah ke map out lah apa aja yang jangan dilakuin. Tapi latar belakangnya apa? Di umur 23 lo itu kan umur yang early kan. Terus lo mau nikah gitu. Maksudnya lo mau punya keluarga itu kenapa maksudnya? Kenapa lo mau punya keluarga sendiri? Karena gue gak punya keluarga. Enak aja gak punya keluarga gitu kan. Nyokap teman-teman gue liat punya keluarga enak. Gue gak deket sama keluarga gue, pisah-pisah semua. Ya maksudnya dengan lo sama bunda kan kelihatan deket kan? Iya, tapi Gue ngeliat lo gini, maksudnya lo sayang banget sama nyokap, lo bilang mau umrohin bunda, iya. mau ngasih mercy. Itu nggak deket. Kurang banget. Lu pada terakhir kapan ngomong kayak aku sayang mama gitu kapan? 3 hari lalu. Lu? Iya kan, tapi maksud gue tuh nggak bisa lepas gitu loh. Tapi seenggaknya gue sama anak gue bisa lepas nyayanginnya. Mau nyokap tuh nggak lepas nyayanginnya. Gue lebih gampang ngirim transferan dibanding meluk abis itu bilang Jana sayang bunda gitu. Ngerti gak sih? Nah itu kenapa malah menurut lo malah nggak bisa lepas untuk ngelakuin Kurang itu? lepas, nggak tahu kenapa tapi itu susah banget. Karena gue ngeliat di salah satu stream lo yang lo ngasih kunci motor ke bunda, bagi gue tuh sentimental banget tuh. Iya, nah kayak gitu, tapi itu tuh kayak rare parah. Maksudnya susah banget ngerasainnya gitu. Maksudnya susah, nggak tahu gue nggak lepas kayak masih ada rasa sakit hati gue gitu ke nyokap, nggak tahu dah. Nggak bisa lepas aja gitu, gampang marahnya lah apa. Walaupun sebenarnya lo mau, sebenarnya lepas. Mau lah. Maksudnya dengan berarti lo mau punya keluarga sendiri, itu Iya. berarti bagian upaya lo karena lo nggak dapetin Benar. peran keluarga sama keluarga lo sekarang. Iya. Apa berarti lo mau punya ruang itu? Gue pengen punya ruang itu. Gue belakangnya gue malah pengen nyewa cewek tuh buat melukin gue doang anjing setiap malam. Nyewa cewek. Iya, maksudnya buat nge-hire cewek. Oh, staff kepikiran gua. untuk itu. Iya, gue kayak cuman butuh disayanginnya doang gitu loh. Tapi lo pernah nggak komunikasiin ke keluarga lo Enggak bahwa lah, apa yang lo rasain, Gengsi banget gue. apa yang lo butuhin? Gengsi Karena kan banget. satu-satu cara buat kita dapetin apa yang kita mau kan komunikasi. Ya? Komunikasi, tapi susah. Gengsi. Males gue. Ngejelasinnya lah. Males. Itu. Yang ngebuat lo males apa? Karena kan bisa jadi Ya, keluarga lo kenapa sebenarnya Jana mau gitu-gitu. denger kan? Kenapa Jana gitu-gitu, ntar ribet. Mereka gak bakal ngerti juga. Udah paling bener nyari cewek lah. Tapi kalau ada cewek nih ya, tolonglah pelukin gue lah, anjing capek banget gue. Gue butuh disayangin juga gitu maksud gue. Menurut gua, kalau lo komunikasiin siapa tahu ada kesempatan buat keluarga lo tahu kan? Maksudnya belum Mungkin. tentu keluarga lo nggak ngerti, bisa aja tuh baru persepsi lo gitu. Bener. Mungkin tapi nggak worth the try lah, itu nggak usah gue cobain lah metode itu. Oke. Kita cobain metode lain aja. Nggak, maksudnya kenapa spesifik sekarang? Apa lo ngerasa perasaan lo yang kurang diperhatiin ini peak-nya di tahun ini? Iya, peaknya nih gue lagi merasa kurang love dalam hidup gue. Dalam hati gue nih kurang rasa cinta gitu. Dalam hati gue kurang rasa cinta. Iya di umur 23 tahun ini. Iya, Makanya lo bilang kalau gua akhir tahun mau benar. Oke. Seperti itu visinya. Terakhir mau. Yes. Lo bilang 2029 Mau nyalek. lo mau nyalek. Yes. Kenapa lo mau nyalek? Biar hidup itu kalau nggak ada tantang. Jadi hidup itu, aku kasih sedikit seminar, webinar, biar hidup lo nggak hilang arah ya. Hidup itu, lu pernah lihat gambar orang ngerolling? Kayak gue kontrol ya. Gue kontrol. Nggak, gue kontrol. Ngerolling bola. Nggak, gue kontrol. Gue kontrol. Wah anjing. Gue udah kontrol anjing. Nggak, udah ini ngerolling bola tapi ke uphill gitu, tau kan lu pernah nggak lihat fotonya? Orang rolling bola batu, tapi di atas gunung. Dia tahu gue. Nah, kalau game duit udah tamat, game streaming udah tamat, tantangannya apaan lagi? Karena kalau nggak lu ada tantangan, lu mati.
Ya nyalek, ngapain lagi? Nah, kenapa nyalek? Apaan lagi kalau nggak nyalek tantangannya? Kalau duit lu udah ada 1 T, tenar udah, Oke. apa lu ngapain? Nah, berarti Kalau lu ngapain? Kalau Bentar dulu, lalu gue nanya lo dulu. Iya. Landasan lo nyalek selain karena lo udah achieve semua tuh apakah lo Ya emang gue pengen punya? berimpact Iya. dan gamenya gue pengen menangin juga di situ. Karena kalau nggak gitu apalagi? Apa yang maksudnya? Maksudnya lo pengen punya impact yang lebih besar lagi berarti? Maksudnya Iya lah, pengen beneran bisa impact hukum-hukum kita. Seriusan. Iya, berarti mimpi lo di dunia hukum masih kan? Ya tapi dalam bentuk beda lah. Dalam bentuk menyuarakan suara rakyat. Oke. Ya karena kan maksudnya lo balik lagi. Lo kan bilang tadi di awal kalau di dunia hukum ada potensi gue korup. Tapi kan nanti waktu 2009 gue terjun ke situ kan harusnya udah tamat game duitnya. Oke. Jadi setiap mimpi lo ini ada end game-nya sebenarnya. Ada game. Live stream mimpi lo sekarang. Streamer nomor 1 Lu cinta banget sama game-nya. Berarti lo bisa selesain tuh game-nya. Maksudnya lu udah nggak live stream lagi? Bisa nanti. Kalau gue udah streamer nomor 1, habis itu kalau guest gue sih endgame-nya Bahlil ya. Oke. Kalau Bahlil. Oke, berarti setiap mimpi lu perannya tuh selalu ada Endgame-nya end adalah. game-nya. Lu ganti mimpi lagi, mimpi lagi. Tapi polanya selalu sama. Kerja keras dan tantangan. Kerja keras dan tantangan. Tapi ini gamenya kita mainin beda aja. Oleh Mobile Legends bisa mythic atau enggak. Habis itu mungkin GTA, Sims. Iya. Oke. Gitu. Jadi gue jangan gitu-gitu dong. Oke, Mo. Thank you so much for your time. Thank you banyak, Mo, atas waktunya ya. Gue terima kasih lah. Terima kasih ya.